Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini Mimin bawain komik baru yang sudah Mimin incer dari kemarin. Chapternya juga masih sedikit dan terus update. Semoga belum ada yang bawain. Anggap saja sebagai pengganti dari sistem kebebasan. Karena sudah ada yang bawain lebih dulu dan udah jauh juga dibawainnya. Seperti biasa untuk sinopsis Mimin tidak bacain. Kalian bisa baca di deskripsinya. Daripada penasaran seperti apa ceritanya, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak muda yang kaya raya dengan mobil sport mewahnya. Dan pemuda ini bernama Shen Yuan. Orang-orang menyebut bahwa Shen Yuan adalah anak orang kaya paling top di kampus yang suka gonta-ganti mobil sport. Dan kali ini mobil sportnya baru lagi. Dan di mobil dia tidak sendirian. Ternyata ada seorang wanita yang menemaninya. Mahasiswa lain pun kaget mengetahui ini. Shen Yuan baru masuk kampus namun sudah bisa menaklukkan senior terbaik dari kelas pramugari tahun kedua. Shen Yuan benar-benar gila. Namun mereka beranggapan hal ini sangat wajar. Anak orang kaya dan tampan tentu punya hak istimewa dalam memilih pasangan. Ini bukan sekedar hak memilih pasangan. Dia hampir memonopoli semuanya. Dirinya dengar banyak mahasiswa cantik tahun pertama menyukainya. Lalu para wanita pun menyebut bahwa wanita yang bernama Zhou Wanting itu tidak punya tubuh sebagus dirinya. Dirinya hanya sedikit ragu-ragu, terlambat bertindak setengah hari. Dan ini sangat menyebalkan. Wanita ini pun bertanya-tanya apakah dirinya masih punya kesempatan. Temannya pun menyebut bahwa seseorang harus berusaha untuk dirinya sendiri, bukan bergantung pada keadaan luar. Namun menurut Shen Yuan sendiri, untuk dirinya yang dulu hidup mewah dan menghamburkan uang, kehidupan itu berakhir setelah 3 musibah. Karena musibah itu, keluarganya tidak hanya kehilangan 3 agen perjalanan yang bangkrut, tetapi juga berhutang 1 juta. Lalu di saat keadaan tidak seperti dulu lagi, dirinya mencoba untuk kembali dekat dengan teman-temannya dan sempat mengajak mereka untuk bermain bareng di warnet. Namun mereka pun menyebut bahwa mereka sepertinya tidak terlalu dekat. Mereka pun bertanya apakah Shen Yuan pikir dia masih orang kaya yang dulu, yang bisa memanggil dan membuang mereka sesuka hati. Lalu Shen Yuan pun berpikir, teman-teman mabuknya dulu menjauh semua, menghindari dirinya seperti wabah. Tak ada pilihan lain. Sekarang orang tua dan adiknya tinggal di rumah kontrakan kecil dan dirinya yang dulu setiap malam di hotel, kini harus kembali ke asrama kampus. Dirinya yang seperti ini jangankan masa lalunya yang bebas. Shen Yuan bahkan tidak tahu apa bisa menjalani hidup dengan baik sekarang. Namun untungnya sampai saat ini dirinya masih berhubungan dengan Zhou Wanting. Namun kenyataan yang indah tidak selamanya bertahan. Dan saat Shen Yuan menemui Zhou Wanting menyebut bahwa hubungan mereka sampai di sini saja dan meminta Shen Yuan untuk tidak menghubunginya lagi. Semoga Shen Yuan menemukan perempuan yang lebih pengertian. Mendengar hal ini, Shen Yuan pun nampak sangat kaget dan bertanya, mengapa Zhou Wanting begitu tega? Setelah 3 tahun bersama dan Zhou Wanting memutuskannya begitu cepat. Zhou Wanting pun menyebut bahwa Shen Yuan bicara seperti pejuang cinta sejati. Apakah Shen Yuan benar-benar tahu seberapa dalam perasaan mereka? Dan satu hal lagi, Zhou Wanting meminta Shen Yuan untuk berhenti memanggil dirinya dengan sebutan Ting lagi saat mereka bertemu kembali. Kedengarannya sangat jadul. Namun akan lebih baik mereka tidak pernah bertemu lagi.
Dengan ini, dirinya akan pergi lebih dulu karena temannya sudah datang menjemput dirinya. Namun Shen Yuan nyatanya tidak langsung melepas Zhou Wanting dan memintanya untuk menunggu. Zhou Wanting pun seketika bertanya apalagi yang Shen Yuan inginkan. Shen Yuan menyebut bahwa tas mewah yang dirinya berikan untuk Zhou Wanting. Shen Yuan rasa Zhou Wanting tidak akan memakainya lagi. Dengan ini Shen Yuan meminta Zhou Wanting mengembalikannya. Zhou Wanting pun seketika marah dan menyebut Shen Yuan yang seharusnya punya sedikit rasa malu. Dirinya bersama Shen Yuan 3 tahun dan Shen Yuan berikan hanya beberapa tas murahan. Sekarang setelah putus, Shen Yuan mau mengambilnya kembali. Shen Yuan pun menyebut jika memang tidak bisa dirinya tidak mau uangnya lagi. Dengan ini bagaimana kalau mengenang masa lalu sekali lagi? Zhou Wanting pun tidak suka dengan hal ini dan meminta Shen Yuan untuk segera pergi. Namun di saat itu seorang pria di dalam mobil memanggil Zhou Wanting dengan sebutan Ting dan memintanya untuk naik ke mobil serta tidak perlu marah-marah. Pria ini juga bertanya kepada Shen Yuan mau pergi kemana. Dirinya bisa mengantarnya. Mendengar hal ini, Shen Yuan berpikir, dirinya memanggil Ting terdengar jadul, tapi kalau pria tua ini memanggil malah menjadi keren. Ini sangat lucu. Lalu Shen Yuan menanggapi omongan si pria dan menyebut bahwa itu tidak perlu. Rumahnya sangat dekat. Kembali si pria menyebut bahwa dirinya dan Ting tidak terburu-buru. Dirinya khawatir Shen Yuan terpukul dan melakukan hal bodoh. Dengan ini menurutnya sebaiknya mereka memastikan Shen Yuan pulang dengan selamat. Mendengar hal ini Shen Yuan pun cukup kesal dan berkata dalam pikirannya, membunuhnya saja tidak cukup. Pria ini juga ingin menghancurkan hatinya. Kalau dirinya tidak melawan, si pria akan berpikir bahwa dirinya hanyalah mangsa. Lalu Shen Yuan pun menanggapi hal ini dan menyebut si pria orang baik dan dirinya menghargainya. Tapi rumahnya benar-benar dekat, hanya beberapa langkah saja. Selain itu, Zhou Wanting adalah gadis yang liar. Maka dari itu, si pria harus menjaganya baik-baik. Si pria pun meminta Shen Yuan untuk tenang. Dirinya akan mengurus liarnya. Shen Yuan pun menyebut bahwa sebagai pria, mereka selalu memberikan yang terbaik untuk wanita. Kembali Shen Yuan mengingatkan kepada si pria kebiasaan Zhou Wanting. Pertama, dia suka memakai Akmoto 001. Kedua, untuk stocking jangan pilih yang terlalu berkualitas tinggi karena yang terlalu bagus justru kurang praktis. Dan satu lagi, dia paling suka memakai kostum perawat dan polisi saat momen spesial. Si pria pun seketika sangat kesal mendengarnya dan menyebut bahwa dirinya cuma bercanda soal itu dan seketika pergi meninggalkan Shen Yuan. Shen Yuan pun menyayangkan hal ini. Si pria pergi sebelum masuk ke bagian yang paling seru. Lalu Shen Yuan pun merasa bahwa pilihan Zhou Wanting mungkin pilihan yang memang yang terbaik. Dengan ini Shen Yuan menyudahi hal ini karena bukan urusannya lagi. Dirinya hanya berharap pilihan Zhou Wanting membawa hidupnya menjadi sempurna. Dan di saat itu tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul dan menyebut bahwa setiap orang harus berusaha menjalani kehidupan sempurnanya sendiri. Dan dengan ini sistem kehidupan sempurna mulai dimuat. Dan diketahui pengguna bernama Shen Yuan, umur 21 tahun, tinggi 182 cm dan berat 72 kg. Kekayaan saat ini adalah 87 yuan, kesehatan 72, stamina 75 dan saat ini tidak memiliki sebuah skill. Shen Yuan pun seketika bingung saat dikatakan sebagai pemiliknya. Dirinya juga tidak sedang putus asa, mengapa malah berhalusinasi. Lalu sistem pun menjelaskan bahwa sistem berhasil dimuat. Hidup sempurna bukan hanya membutuhkan uang sebagai dasar, tetapi juga perhatian dari lawan jenis. Misi terbatas dimulai. Habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60 dan dapatkan perhatiannya. Hadiah misi, jumlah uang yang dihabiskan akan dikembalikan 3 kali lipat. Dan jika kesukaan bertambah 3 poin akan ada cashback tambahan 2 kali lipat. Dan pengeluaran hanya bisa dilakukan dengan tabungan atau uang tunai. Melihat hal ini, Shen Yuan tidak percaya mendapat sistem cheat. Dan Shen Yuan yakin ini halusinasi yang sangat konyol. Lalu seorang wanita lain datang dan melihat Shen Yuan yang bertingkah gila. Wanita ini mengatakan bahwa seorang pria harus bersikap layaknya pria.
Ini hanya putus cinta, bukan akhir dunia. Dan diketahui wanita ini adalah pembimbing Shen Yuan di kampus, yaitu Li Xiao. Li Xiao pun mengaku bahwa dirinya melihat semuanya tadi. Dalam situasi seperti ini, ada satu pepatah yang cocok bagi mereka para pria. Kalau sudah putus ya sudah, yang berikutnya pasti lebih baik. Shen Yuan yang memperhatikan Li Xiao kaget karena saat ini ada tanda di atas gurunya. Dan sistem pun menyebut bahwa nilai kesukaan Li Xiao kepada Shen Yuan adalah 65. Menyadari hal ini, Shen Yuan yakin itu bukan ilusi, tapi sistem ini benar-benar ada. Lalu Li Xiao sendiri dengan senyumnya meminta Shen Yuan untuk semangat. Shen Yuan pun mengatakan kepada Li Xiao bahwa dirinya tidak apa-apa. Kemudian Li Xiao pun kembali bertanya bagaimana dengan beasiswa yang pernah dirinya sebutkan untuk Shen Yuan. Li Xiao meminta Shen Yuan untuk segera mengumpulkan dokumennya. Ini salah satu dari sedikit cara untuk membantu Shen Yuan. Namun Shen Yuan merasa bahwa beberapa ribu yuan tidak berarti apa-apa bagi utang keluarganya. Dan mungkin lebih baik diberikan kepada mahasiswa yang lebih membutuhkan. Mendengar hal ini, Li Xiao pun mengerti dan dirinya tidak akan memaksa Shen Yuan lagi. Li Xiao pun mengatakan jika ada kesulitan, maka Li Xiao meminta Shen Yuan untuk tidak ragu mendatanginya, termasuk masalah percintaan. Lalu Li Xiao pun pamit pergi lebih dulu. Kalau ada apa-apa jangan ragu untuk mencarinya. Lalu Shen Yuan sendiri menilai bahwa Li Xiao sesuai dengan misi terbatas sistem. Dengan ini Shen Yuan bertanya-tanya apakah dirinya bisa mendapatkan cashback 2 kali lipat dengan menyelesaikannya. Dengan ini dirinya akan mencobanya. Lalu Shen Yuan pun meminta Li Xiao untuk menunggu. Dirinya ingin mengucapkan terima kasih dengan memberikan teh susu untuk Li Xiao. Li Xiao pun menyebut bahwa Shen Yuan tidak perlu sungkan, dan hal itu tidak perlu. Namun Shen Yuan dengan cepat memberikan teh susu dan memberikannya kepada Li Xiao. Li Xiao pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Lalu Shen Yuan sendiri menilai bahwa saldo awalnya adalah 87. Setelah membeli teh susu seharga 6 yuan, maka tersisa 81 yuan. Sekarang dirinya menerima 18 yuan ke dalam akun. Saldo menjadi 99 yuan. Dan cashback 2 kali lipat ini adalah nyata. Selama tingkat kesukaan Li Xiao tetap di atas 60, dirinya bisa terus menghabiskan uang untuknya dan mendapatkan cashback dari sistem. Utang keluarganya bisa dilunasi jika dirinya mengelola ini dengan baik. Mereka bisa lebih kaya dari sebelumnya. Dengan ini dirinya bisa kembali seperti dulu dan akan melampauinya. Namun modal yang dirinya miliki saat ini hanya 99 yuan. Itu terlalu sedikit, dan hal yang paling mendesak sekarang adalah mendapatkan modal yang cukup dan menemukan target yang tepat untuk dibelanjakan. Setelahnya Shen Yuan pun berhasil mendapatkan pinjaman emas 8.000 yuan, 20.000 yuan dari JB, dan 21.000 yuan dari pinjaman bisnis, ditambah 99 yuan awal. Dan sekarang total uangnya adalah 49.000 yuan lebih. Dalam pandangan Li Xiao, dirinya hanya seorang mahasiswa miskin dari keluarga bangkrut. Dirinya harus menemukan cara yang tepat agar Li Xiao mau menerima hadiah mahal dari dirinya. Lalu 1 jam kemudian Shen Yuan kembali membeli sebuah tas, dan tas ini seharga 39.800 yuan. Koleksi musim semi tahun ini. Dirinya harus bilang ini hanya tiruan agar Li Xiao menerimanya. Segera Shen Yuan pergi ke tempat tinggal Li Xiao. Shen Yuan pun penasaran apakah Li Xiao punya pacar, dan tak berselang lama Li Xiao pun keluar dan bertanya, mengapa Shen Yuan ada di sini? Dan bertanya keperluan Shen Yuan. Shen Yuan pun kaget, ternyata Li Xiao sedang memasak. Lalu Shen Yuan mengatakan bahwa selama 3 tahun di universitas, Li Xiao sangat peduli kepadanya. Dulu dirinya menganggapnya biasa saja, tapi hari ini dirinya sadar betapa berharganya bantuan Li Xiao. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari seorang murid, dan Li Xiao harus menerimanya. Li Xiao sendiri sadar bahwa tas ini kelihatannya mahal. Dirinya tidak bisa menerimanya. Li Xiao pun menyebut bahwa dirinya adalah guru Shen Yuan. Ini memang tugasnya, tidak ada perlakuan khusus. Dirinya memperlakukan semua muridnya dengan adil sehingga Shen Yuan tidak perlu seperti ini. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini hanya barang tiruan
cuma 200 yuan. Li Xiao tahu sendiri kondisi keluarganya. Dirinya tidak bisa membuang-buang uang sekarang. Li Xiao sudah banyak membantunya. Jika dirinya tidak melakukan apapun untuk berterima kasih, apakah dirinya masih manusia? Tas ini memang tidak mahal, tapi ini tanda terima kasih seorang murid. Jika Li Xiao tidak keberatan, maka Shen Yuan berharap Li Xiao menerimanya. Mendengar hal ini, Li Xiao pun merasa jika dirinya menolaknya sekarang, rasanya dirinya meremehkannya. Dalam situasi begini, dirinya tidak boleh membuatnya lebih terluka. Dan pada akhirnya, Li Xiao akan menerimanya lebih dulu. Nanti saat hari raya atau ulang tahun Shen Yuan, dirinya akan memberikan hadiah balasan. Lalu di saat itu Li Xiao segera berlari masuk karena mencium aroma daging tumisnya yang gosong. Li Xiao pun seketika bertanya apakah Shen Yuan belum makan. Jika belum, maka Shen Yuan bisa makan malam di sini. Shen Yuan pun mengerti selama pacar Li Xiao tidak keberatan, maka dirinya tidak masalah. Dalam pikiran Shen Yuan, lagi pula dirinya perlu mendekat untuk meningkatkan tingkat kesukaan dan mendapatkan lebih banyak cashback dari sistem. Dan tak berselang lama dana cashback pun masuk. Tas seharga 39.800 yuan. Cashback 3 kali lipat berarti 119.400 yuan. Setelah dikurangi biaya harga tas, dirinya untung hampir 80.000 yuan. Shen Yuan pun pernah menghabiskan 80.000 yuan sebelumnya. Tapi menghasilkan sebanyak ini pertama kalinya. Dan dirinya mendapatkan semuanya sendiri. Inilah masa muda. Inilah kemenangan luar biasa. Kemudian Li Xiao pun menegur Shen Yuan yang nampak bengong dan segera meminta Shen Yuan untuk duduk. Shen Yuan pun seketika bertanya apakah mereka hanya makan berdua, di manakah pacar Li Xiao. Li Xiao pun bertanya apa yang Shen Yuan katakan, dirinya tidak punya pacar. Lalu di saat itu Li Xiao kesulitan untuk melepaskan ikatan baju masaknya. Melihat hal ini, segera Shen Yuan menawarkan bantuannya. Namun Li Xiao merasa itu tidak perlu. Akan tetapi Shen Yuan memaksa dan menyebut bahwa ini tidak apa-apa karena sebentar lagi selesai. Namun di saat itu seorang wanita datang dan bertanya mereka sedang apa. Dan diketahui bahwa wanita ini adalah adik Li Xiao yaitu Li Fei. Shen Yuan pun seketika merespon dan mengatakan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Li Xiao pun bertanya mengapa baru pulang sekarang dan mengajaknya untuk makan bersama. Li Xiao pun segera mengenalkan adiknya kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun seketika menyapanya dengan perasaan yang tidak nyaman. Sedangkan Li Fei sendiri menyebut bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Dan seketika Shen Yuan pun melangkah ke arah pintu dan menyebut bahwa dirinya sudah makan sebelum ke sini. Jadi dirinya akan balik ke kampus lebih dulu. Li Xiao pun merasa bingung padahal terlihat jelas Shen Yuan ingin duduk dan makan. Lalu Li Fei pun menyebut bahwa Shen Yuan mempunyai niat buruk. Li Xiao pun menyebut bahwa Shen Yuan adalah muridnya. Kembali Li Fei menyebut bahwa Shen Yuan benar-benar nekat. Seorang murid berani mencoba mendekati gurunya. Li Xiao pun menyebut bahwa itu omong kosong dan segera meminta Li Fei untuk makan. Di samping itu, Shen Yuan sendiri berpikir siapa yang harus dirinya belanjakan berikutnya. Li Xiao di satu sisi hanya sebatas guru dan murid. Di sisi lain, dia juga bukan tipe wanita matre seperti Zhao Wanting. Lalu di saat itu, Shen Yuan pun berpapasan dengan seorang pemuda. Dan ternyata itu adalah teman sekamarnya yaitu Huang Haibao. Shen Yuan pun bertanya ada apa dengannya. Huang Haibao pun menyebut bahwa gebetannya Fang Minhui pergi nonton film dengan si jajingan Li Zanfeng. Shen Yuan sendiri mengetahui siapa Fang Minhui ini, gadis tercantik di kelas perdagangan internasional angkatan 2020. Gebetan sepihak Huang Haibao. Mereka sama sekali tidak punya hubungan apapun, bahkan belum pernah bicara. Shen Yuan pun menanggapi Huang Haibao dan bertanya, apakah hanya itu? Huang Haibao pun bertanya ekspresi macam apa yang ditunjukkan oleh Shen Yuan. Dan menduga Shen Yuan sedang menertawakannya. Shen Yuan pun meminta Huang Haibao untuk berhenti bercanda dan memintanya untuk melihat itu siapa. Seketika mata Huang Haibao pun bersinar melihat Fang Minhui ada di depannya bersama temannya. Huang Haibao pun bertanya apakah dia cuma pergi nonton film dengan Li Zanfeng.
Mereka tidak pergi ke hotel atau semacamnya. Huang Haibao pun senang mengetahui hal ini. Dirinya masih punya kesempatan. Shen Yuan sendiri menilai menyukai seorang wanita tapi merendahkan dirinya sendiri. Shen Yuan pun bertanya-tanya bagaimana Huang Haibo berharap mendapatkan hasil yang baik. Namun saat itu Shen Yuan dikagetkan dengan tanda yang ada di atas kepala Fang Minhui. Shen Yuan pun menilai ini sangat gila. Fang Minhui punya tingkat kesukaan dan lebih tinggi dari Li Xiao. Kemudian temannya pun bertanya kepada Fang Minhui, apakah Fang Minhui tahu kalau Shen Yuan dicampakkan oleh pacarnya. Fang Minhui pun tidak mengetahui hal ini. Temannya pun menyebut bahwa Shen Yuan ini orangnya tidak seperti yang dibayangkan. Saat pelatihan militer di awal sekolah, dirinya seharusnya tidak mendorong Fang Minhui untuk mendekatinya, apalagi memberinya minuman. Anak orang kaya yang sombong bisa dimaklumi karena punya uang. Tapi kalau keluarganya sudah bangkrut masih tetap sombong, siapapun pasti akan putus dengannya. Temannya pun sangat bersyukur Fang Minhui tidak bersamanya. Jika tidak, 3 tahun masa muda Fang Minhui akan terbuang sia-sia. Dan seketika nilai kesukaan Fang Minhui pun turun. Shen Yuan pun menilai sangat jarang bertemu dengan seseorang yang baik hati dan menghasilkan pendapatan. Tetapi Shen Yuan bertanya-tanya mengapa nilai kesukaannya turun begitu cepat. Shen Yuan pun merasa ini bukan waktunya untuk bersantai. Shen Yuan pun seketika bertanya, kalau Fang Minhui menjalin hubungan dengan dirinya, apakah Huang Haibo akan keberatan? Huang Haibo pun mengatakan bahwa masalah utamanya adalah Shen Yuan sama sekali tidak bisa mendapatkan bunga kelas. Shen Yuan masih mengira dirinya anak orang kaya yang dulu mengendari BMW seri 4. Tapi kalau dipikir-pikir, dirinya tidak keberatan selama dia tidak bersama Li Zanfeng. Dengan pria manapun dirinya tidak peduli. Mendengar hal ini, Shen Yuan segera bergerak. Dirinya hanya menunggu kata-kata Huang Haibao. Huang Haibo pun bertanya apakah Shen Yuan serius dengan hal ini. Dan seketika Shen Yuan menyapa Feng Minhui. Temannya pun segera bereaksi dan bertanya ada perlu apa Shen Yuan mencari Feng Minhui. Shen Yuan pun bertanya apakah Feng Minhui besok ada waktu. Dirinya sudah memesan tempat di Sing Sushi Season Kaiseki. Apakah Feng Minhui bisa menemaninya? Feng Minhui kaget Shen Yuan mengajaknya makan bersama. Temannya pun menyebut bahwa Sing Sushi adalah restoran Jepang dengan harga mulai 1.000 per orang. Lalu Shen Yuan kembali mengatakan, setelah makan temani dirinya jalan-jalan sebentar. Dirinya ingin meminta pendapat Feng Minhui untuk memilih hadiah ulang tahun untuk adiknya. Jika bisa, maka beri dirinya jawaban besok siang. Setelahnya, Shen Yuan pun pamit pergi, dan mereka akan bertemu besok lagi. Lalu Feng Minhui pun menyebut bahwa dirinya baru saja menonton film dengan Li Zanfeng. Lalu besok langsung pergi makan dengan Shen Yuan. Apakah ini tidak apa-apa? Temannya pun bertanya apa yang tidak apa. Itu adalah restoran Jepang kelas atas. Shen Yuan memang agak sombong, tapi setidaknya Shen Yuan tampan. Sedangkan Li Zanfeng hanya mengandalkan kekayaan keluarganya. Jika saja kondisi keluarga Shen Yuan membaik sedikit saja, dia pasti bisa mengalahkan Li Zanfeng. Temannya pun menyebut jika tidak pergi rasanya sayang. Lagi pula ini cuma makan dan jalan-jalan saja. Tidak ada yang lebih. Nanti dirinya akan bantu balas pesannya. Feng Minhui pun mengerti. Kemudian keesokan harinya, Shen Yuan dan Feng Minhui sekarang berada di Sing Sushi. Lalu pelayan pun mengatakan bahwa ini adalah paket makan untuk 2 orang yang sudah dipesan. Lalu Feng Minhui pun mengatakan bahwa dirinya dengar keluarga Shen Yuan sedang mengalami kesulitan sekarang. Tidak perlu menghamburkan uang seperti ini. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini tidak masalah. Makanan Jepang di restoran ini rasanya tidak ada yang bisa dikritik. Lalu perhatian Shen Yuan pun kini teralihkan dengan pose duduk dari Feng Minhui. Shen Yuan pun merasa bahwa dirinya sudah sekitar 2 bulan tidak bermain kartu. Dengan ini dirinya harus tenang. Lalu Feng Minhui pun bertanya mengapa tiba-tiba mengajaknya makan. Benarkah ini hanya untuk membantu Shen Yuan memilih hadiah untuk adiknya? Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya memang sudah lama ingin mengajak Feng Minhui makan. Hanya saja belum menemukan kesempatan. Namun mendengar hal ini nilai kesukaan Feng Minhui seketika menurun. Melihat hal ini, Shen Yuan pun menyadari bahwa Feng Minhui tidak puas dengan jawaban ini. Dan nilainya menurun lagi.
Kembali Shen Yuan mengatakan bahwa saat pelatihan militer, Feng Minhui sering membelikannya minuman, lalu menemani ngobrol di media sosial pada malam hari. Dirinya selalu mengingat hal itu di dalam hatinya. Feng Minhui pun kaget Shen Yuan masih mengingatnya, dan kembali nilai kesukaan Feng Minhui naik. Shen Yuan pun membenarkan hal itu. Dirinya tidak bisa melupakannya. Di samping itu, Shen Yuan pun terus mencoba agar membuat dirinya tetap tenang saat melihat Feng Minhui. Lalu 40 menit kemudian, pelayan pun mengatakan bahwa total pengeluaran kali ini adalah 2.920 yuan. Karena Shen Yuan adalah anggota toko mereka, setelah diskon menjadi 2.774. Shen Yuan pun mengerti dan segera membayarnya. Dan kembali nilai kesukaan Feng Minhui naik hingga mencapai angka 73. Dalam pikiran Feng Minhui, uang sakunya sebulan hanya 3.000 yuan. Biaya makan kali ini hampir setara dengan uang sakunya sebulan. Sebaliknya, Li Zhanfeng saat pergi menonton film malah sok bermoral, bilang lebih baik makan seadanya di kantin sekolah dulu. Lalu lain kali baru makan di luar. Jelas-jelas keluarganya sangat kaya, namun dia sangat pelit. Dan tak berselang lama, notifikasi mengenai cashback pun masuk. Dan di saat yang bersamaan, sistem menunjukkan misi terbatas, di mana Shen Yuan harus menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60 poin, dan dapatkan perhatian lawan jenis. Hadiah misi adalah biaya yang dihabiskan untuk lawan jenis akan dikembalikan 3 kali lipat kepada pemilik misi. Untuk setiap peningkatan 3 nilai dalam tingkat kesukaannya, jumlah cashback akan berlipat ganda. Menurut Shen Yuan, saat pertama kali bertemu nilai kesukaannya adalah 72. Sekarang sudah naik menjadi 76. Shen Yuan pun kini mengetahui cara kerja sistemnya. Rasanya makan sekali lalu untung 10.000. Itu benar-benar luar biasa. Lalu Feng Minhui sendiri menilai bahwa semakin dilihat semakin menarik. Mungkin inilah yang disebut dengan kekuatan uang. Dan segera Feng Minhui mengajak Shen Yuan pergi ke Guozin memilih hadiah untuk adik Shen Yuan. Kemudian di Guozin Center, pacar Wan Ting pun memberitahu Zhou Wanting mengapa Shen Yuan ada di sini. Zhou Wanting pun kaget mengetahuinya. Zhou Wanting pun bertanya-tanya mengapa Shen Yuan ada di sini. Kemarin baru saja putus dengan dirinya, tapi hari ini sudah jalan dengan orang baru. Sedangkan si pria pun sangat kesal dengan hal ini. Seorang mahasiswa miskin berani-beraninya belanja di tempat seperti ini. Dalam pikiran si pria, dirinya kerja mati-matian beli begitu banyak tas supaya Zhou Wanting mau dengan dirinya. Tapi anak ini, yang punya banyak utang, mengapa masih bisa dapat wanita? Ini sangat membuat si pria sangat kesal. Lalu Shen Yuan pun mengajak Feng Minhui untuk pergi ke toko lain dulu. Namun di saat itu si pria seketika menegur Shen Yuan dan mengatakan, mumpung sudah di sini, mengapa tidak masuk sekalian? Lagi pula, melihat-lihat saja tidak perlu mengeluarkan uang. Lalu Zhou Wanting sendiri bertanya mengapa Shen Yuan ada di sini dan siapakah wanita itu. Shen Yuan sendiri merasa ini kebetulan. Dirinya ke sini untuk jalan-jalan dan memilih hadiah untuk adiknya. Si pria pun seketika tertawa dan menyebut jika Shen Yuan mau membeli hadiah, harusnya Shen Yuan ke pasar grosir mainan. Jika ke sini, Shen Yuan mana sanggup. Lalu seketika Zhou Wanting mendekat dan menyebut Feng Minhui sebagai gadis kecil. Meskipun dirinya tidak mengenal Feng Minhui, tapi dirinya ingin memberi saran dengan baik. Jangan sampai tertipu oleh orang seperti Shen Yuan. Melihat hal ini, Shen Yuan segera bereaksi dan bertanya apa urusannya dengan Zhou Wanting. Dan kenapa bilang menipu? Dirinya menipu siapa dan apakah dirinya pernah menipu Zhou Wanting? Si pria kembali mengatakan bahwa Shen Yuan tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada Zhou Wanting. Seorang pria harus punya sikap yang elegan, apalagi Zhou Wanting itu mantan pacar Shen Yuan. Mereka semua tahu kondisi keluarga Shen Yuan, sudah bangkrut dan masih berhutang. Jadi tidak perlu berpura-pura jadi orang kaya. Tidak ada yang menertawakan Shen Yuan. Mendengar hal ini, Shen Yuan merasa benar-benar menjijikan melihat dua orang ini. Mereka memang pasangan yang sangat cocok. Lalu di saat itu notifikasi sistem pun muncul dan menyebut bahwa kehidupan yang sempurna tidak seharusnya diremehkan oleh orang lain. Dan seketika misi terbatas pun muncul.
Shen Yuan diminta untuk menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat nilai di atas 60 dan buat orang lain mengalami peningkatan emosi negatif. Hadiah misi: jika seseorang mengalami peningkatan emosi negatif akibat pemilik misi, setiap kenaikan 5 poin akan menggandakan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan. Selain itu, misi ini dapat ditumpuk dengan cashback konsumsi untuk lawan jenis. Dan saat ini terlihat nilai negatif yang mereka miliki. Menurut Shen Yuan, awalnya dirinya ingin membeli mereka sedikit muka dan tidak membuat mereka malu di tempat ramai. Tapi justru mereka berdua yang terus mencari masalah. Sekarang sistem sudah mengeluarkan misi, jadi makin tidak ada alasan untuk tidak bertindak. Lalu Shen Yuan pun segera mengajak Feng Minhui untuk masuk dan melihat-lihat. Lalu pelayan toko pun berbisik bahwa Shen Yuan biasa dibilang pelanggan lama. Maka wanita itu pun meminta temannya untuk melayaninya. Temannya pun seketika menolak karena Shen Yuan adalah mantan anak orang kaya yang sudah bangkrut dan bertanya apa bagusnya dilayani. Terakhir kali dirinya yang repot-repot mengurus orang sosialita palsu itu. Cuma coba-coba pakaian tanpa membeli. Dan sekarang adalah gilirannya. Namun pelayan itu bersikeras jika dirinya bilang dia harus pergi, maka dia harus pergi. Lalu Zhao Wanting pun akhirnya memanggil si pria dengan namanya, dan diketahui si pria bernama Junge. Zhao Wanting pun menyebut bahwa dirinya sudah memilih dan Junge bisa membayarnya sekarang. Mendengar hal ini, pelayan itu pun meminta Zhao Wanting untuk menunggu, dirinya akan segera ke sana. Sedangkan teman pelayan itu sendiri menilai, pelanggan berkualitas yang pasti belanja selalu jadi miliknya. Sementara pelanggan yang cuma lihat-lihat tanpa beli selalu dilempar kepada dirinya. Lalu pelayan itu pun memuji Zhao Wanting yang memang punya selera yang luar biasa. Sangat cocok dengan aura Zhao Wanting. Tidak seperti beberapa pelanggan lain yang sama sekali tidak punya selera. Lalu pelayan itu pun menawarkan beberapa aksesoris yang pastinya sangat cocok dengan tas yang baru saja Zhao Wanting pilih. Pelayan itu pun bertanya apakah Zhao Wanting ingin mencobanya dulu. Saat dipakai terlihat sangat bagus, hanya saja harganya sedikit mahal. Jika ditotal semuanya sekitar 100.000 yuan. Di sisi lain, Shen Yuan pun meminta Feng Minhui tidak perlu berhemat untuk dirinya. Lalu Feng Minhui menyebut bahwa tas tangan ini bagus. Model yang itu juga terlihat lebih muda. Sepertinya adik Shen Yuan akan menyukainya. Pelayan satunya pun menyebut bahwa kedua tas ini harganya lebih dari 50.000 yuan. Itu cukup mahal. Lalu Junge pun berpikir bahwa 100.000 itu boros banget. Dirinya pikir cukup beli tas 20.000 untuk menyenangkan dia. Ternyata Zhao Wanting mau satu set seharga 100.000. Lalu Zhao Wanting pun seketika berbisik kepada Junge untuk menggesek kartunya. Shen Yuan sedang melihat, tunjukkan sedikit kekuatan Junge sebagai pacar. Namun Junge sendiri berpikir dan bertanya-tanya apakah 100.000 itu disebut kekuatan sebagai pacar. Dirinya tidak punya sebanyak itu di kartunya. Kemudian Shen Yuan sendiri mengatakan kepada pelayan bahwa dirinya akan mengambil kedua tas ini. Lalu aksesoris yang direkomendasikan tadi, dirinya juga mau. Mendengar hal ini, Junge dan Zhao Wanting seketika kaget. Begitu juga dengan Feng Minhui. Dan pelayan yang meminta temannya juga kaget karena salah menilai Shen Yuan tidak punya uang. Pelayan itu pun segera menghitung total dari tas dan aksesoris yang berjumlah 131.000 yuan. Shen Yuan sendiri menilai ini menarik. Setelah cashback dari makan tadi, kebetulan uangnya pas segini. Dan segera Shen Yuan meminta pelayan untuk menggesek kartunya. Pelayan pun tidak percaya ini. Dirinya kira tadi hanya buang-buang waktu. Tapi ternyata Shen Yuan langsung beli 2 tas dan 1 set aksesoris. Dengan satu transaksi lebih dari 130.000 yuan. Tak disangka, Shen Yuan lebih royal dan lebih mewah daripada sebelumnya. Dan segera pelayan akan menyelesaikan transaksinya. Lalu Zhao Wanting pun segera bereaksi dan bertanya, bukankah keluarganya bangkrut? Dari manakah Shen Yuan mendapat begitu banyak uang? Junge pun menduga bahwa Shen Yuan meminjam sebuah uang. Shen Yuan pun dengan santai menanggapi hal ini dan mempersilahkan mereka untuk berpikir sesuka mereka. Lalu Shen Yuan juga menyebut bahwa Junge kelihatannya tidak kekurangan uang. Shen Yuan pun menawarkan diri bagaimana kalau Junge membelikan 1 tas lagi untuk Zhao Wanting. Cuma sekitar 20.000.
Buat Junge, pasti itu jumlah yang kecil. Sebagai pria, selain berwibawa, juga harus dermawan. Mobil Audi milik Junge setidaknya berharga 600 sampai 700 ribu yuan. Tidak mungkin Junge perhitungan soal uang. Zhou Wanting pun seketika bereaksi dan meminta Junge untuk menunjukkan kemampuannya. Junge sendiri berpikir bahwa mobil Audi yang itu dibeli dengan kredit. Mana mungkin dirinya bilang ke Zhou Wanting. Junge pun sangat kesal karena Shen Yuan benar-benar menusuk titik lemahnya. Seketika Junge pun beralasan bahwa dirinya harus mengangkat telepon lebih dulu. Zhou Wanting pun seketika bingung melihat respon Junge. Junge yang sambil menelepon pun seketika berjalan menjauh dan mengatakan bahwa Junge memiliki proyek jutaan yang harus dibahas. Zhou Wanting pun pada akhirnya pergi mengikuti Junge dan meminta Shen Yuan untuk mengurus dirinya sendiri. Melihat hal ini, Shen Yuan pun tidak menyangka akan semudah ini untuk membuat emosi negatif mereka mencapai target. Namun Shen Yuan malas berdebat dengan mereka, yang penting misinya sudah selesai. Kemudian Shen Yuan pun meminta Feng Minhui untuk mengambil tas ini untuknya. Feng Minhui pun menolak hal ini karena terlalu mahal. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa, ini cuma sebuah tas. Mengikuti dirinya malah membuat Feng Minhui dihina dan dicemooh oleh dua orang menjijikan itu. Dirinya merasa tidak enak. Anggap saja ini permintaan maaf dari dirinya. Shen Yuan pun memohon agar Feng Minhui menerima hadiahnya. Feng Minhui pun mengerti dan akan menerima serta mengucapkan terima kasih. Shen Yuan pun meminta Feng Minhui untuk tidak terburu-buru berterima kasih. Masih ada ini dan juga yang lainnya. Semuanya untuk Feng Minhui. Feng Minhui pun kaget dan bertanya, bukankah semua ini untuk adiknya? Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya tidak tahu apakah dia akan menyukainya. Tapi yang dirinya tahu setidaknya Feng Minhui menyukainya. Dalam pikiran Shen Yuan, mana mungkin dirinya benar-benar membelikan ini untuk adiknya si bocah nakal itu. Dia pasti akan memarahi dirinya karena boros. Lalu, sekalian mengadu ke orang tuanya. Dari awal, kedua tas ini memang untuk Feng Minhui. Shen Yuan berharap Feng Minhui segera menerimanya sehingga dirinya mendapatkan cashback. Lalu Feng Minhui sendiri menilai bahwa satu saja sudah cukup berlebihan. Jika dirinya menerima semuanya, bukankah Shen Yuan akan menganggap dirinya sebagai wanita matre? Kembali Feng Minhui mencoba menolaknya. Namun Shen Yuan seketika memegang tangan Feng Minhui dan menyebut itu tidak masalah. Ini baru permulaan. Mereka masih punya banyak waktu ke depan. Terima saja ini, jika Feng Minhui terus menolak dirinya akan sedih. Dan seketika notifikasi sistem pun muncul dan mengucapkan selamat kepada Shen Yuan karena sudah berhasil menyelesaikan misi. Tugas kali ini menghasilkan 15 poin negatif, sehingga jumlah yang dibelanjakan akan dikembalikan 3 kali lipat, ditambah pengeluaran dari lawan jenis hingga total pengembalian adalah 6 kali lipat. Dan seketika Shen Yuan mendapat uang sebesar 786.000 yuan. Dan chapter berakhir.